mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum talak seorang suami dalam kondisi istrinya hamil. Apa hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara hal yang termasuk disepakati oleh para ulama dengan status ijma', yaitu kesepakatan seluruh para ulama Islam tentang sebuah hukum syar'i, adalah talak seorang suami kepada istrinya dalam kondisi istrinya hamil. Sesungguhnya talak ini sah, jatuh dan berlaku. Ini adalah perkara yang disepakati dengan status ijma' oleh para seluruh ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini adalah perkara yang tersembunyi dari sebahagian kaum muslimin yang awam. Karena mereka menganggap barangkali ini merupakan bentuk kezaliman. Padahal hukum talak seorang suami kepada istrinya dalam kondisi ia hamil ini sah dan berlaku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukum haram bagi sang suami yang mentalaknya, maka ini bergantung dari niatnya. Bila ingin mendolimi istrinya, maka tentunya niat buruk ingin mendolimi ini merupakan perkara yang diharamkan tentunya. Karena sesungguhnya kedoliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, para ulama telah bersepakat dengan status ijma' bahwa talak seorang suami terhadap istrinya dalam kondisi istrinya hamil itu sah talaknya, jatuh talaknya.
berdasarkan beberapa dalil berikut ini. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 1. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Nabi, apabila kalian mentalak istri kalian, maka talaklah untuk masa iddah mereka. Para ulama mengatakan maksud dari talak untuk masa iddah mereka adalah tahiratun min ghairi jima'in, yaitu di masa mereka suci tanpa adanya jima, hubungan badan. Dan ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah mentalak istri dalam kondisi masa suci yang belum ada digauli, dijimai sebelumnya. Maka ini termasuk talak yang sah, yang disebut oleh para ulama dengan talak sunni. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah talak yang diberlakukan dalam kondisi hamil yang telah jelas kehamilannya. Dan ini juga termasuk talak yang sunni, demikian. Adapun talak yang bid'i yang disebut oleh para ulama dengan talak bid'ah, itu ada 3 kondisinya. Yang pertama adalah talak dalam kondisi wanita tersebut mengalami haid, sedang mengalami haid. Demikian pula yang kedua adalah talak dalam kondisi wanita tersebut itu dalam kondisi masa suci yang sebelumnya itu telah digauli, telah dijimai. Maka ini termasuk talak bid'i, talak bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah talak dengan 3 kali talak. Talak dengan lebih dari 1 kali talak di satu majelis atau di masa suci. Yang demikian termasuk talak bid'ah. Seperti seseorang mengatakan, ya, aku talak engkau 3 kali. Atau diulangi, aku talak kamu, atau aku talak kamu, aku talak kamu, demikian. Atau kalimat yang sama dengan lafaz 3 kali, demikian. Yaitu mengulang lafadznya atau disebutkan dengan jumlah 3 kali atau lebih. Atau talak di masa suci yang sama yang ditalak, yang sudah ditalak sebelumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah dia talak bid'i. Adapun talak dalam kondisi hamil yang telah jelas kehamilannya, demikian pula talak dalam kondisi masa suci yang belum digauli sebelumnya, maka ini talak yang sah, disebut dengan talak sunni. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Talaq. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil masa iddah mereka, yaitu masa menunggu mereka setelah mereka ditalak, itu adalah ayyada'na hamlahun. Mereka melahirkan kandungan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa iddah bagi wanita yang hamil tatkala ditalak oleh suaminya adalah sampai melahirkan. Ini menunjukkan sahnya talak seorang suami terhadap istrinya dalam kondisi istrinya hamil, demikian. Begitu juga dalil yang ketiga adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan ini hadis yang sahih.
tatkala Umar radhiyallahu anhu mengkabarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya putranya Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu falyuraji'ha summal yutalliqha tahiran au hamilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah ia untuk rujuk kepada istrinya. Yaitu Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk rujuk kepada istri yang telah ditalaknya dalam kondisi hamil. Summal yutalliqha, kemudian talaklah ia bila ingin mentalaknya tahiran au hamilan, dalam kondisi dia suci yang belum digauli, atau dalam kondisi au hamilan, atau dalam kondisi hamil. Demikian. Ini dalil yang jelas lagi gamblang yang menunjukkan bahwasanya ya sahnya talak seorang suami untuk istrinya dalam kondisi hamil. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang cara menjaga anak dari penyakit ain. Karena terkadang anak-anak ini bermain di luar rumah sehingga didapatkan ada orang-orang yang memujinya. Bagaimana sikap seorang orang tua yang menghadapi kondisi seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang cara memberikan perlindungan terhadap anak yang berada di luar rumah, yaitu dengan cara meminta permohonan perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ruqyah berikut ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husaini radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husaina radhiyallahu anhuma. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan Husain. Faqala, lalu beliau membaca, u'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Doa ini bermakna u'idhukuma, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, bikalimatillahi tammati, dengan firman-firman Allah yang maha sempurna.
wa min kulli syaitanin wahamatin, dari setiap syaitan dan hewan berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap ain, yaitu penyakit atau musibah yang menimpa disebabkan pandangan mata atau pujian yang tanpa diiringi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa min kulli ainin lamah, dan aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dari penyakit ain, dari setiap penyakit ain yang membinasakan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abana Ibrahima kana yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaqa. Sesungguhnya ayah kita, nenek moyang kita, yaitu Ibrahim alaihi salam, dahulu beliau memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya untuk Ismail dan Ishak. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagi para orang tua, baik itu kakek, nenek, paman, bibi, atau orang tua langsung dari anak-anak tersebut. Anak-anak kecil yang keluar rumah, yang memiliki mungkin ya tubuh yang mungil dan menggemaskan, sehingga banyak orang-orang yang melihatnya akan memuji anak tersebut. Maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak tersebut ya dari beberapa hal yang buruk yang akan menimpanya, seperti disebutkan dalam hadis tersebut adalah syaitan, demikian pula binatang berbisa, dan juga ain yang membinasakan. Demikian. Bila anak tersebut sudah mampu untuk berbicara, maka hendaknya ajarkan kepadanya cara yang kedua, yaitu hendaknya diajarkan untuk dia membaca doa keluar rumah ketika ia keluar rumah, dengan cara ditalkinkan, diucapkan agar ia mengikutinya, yaitu doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Apabila seseorang itu keluar dari rumahnya lalu dia membaca Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, untuknya, hasbuka, cukup bagimu. Qad hudita wa kufita wa hudita. Cukup bagimu. Sungguh engkau telah diberi petunjuk. Engkau dicukupi dan engkau dijaga dan dilindungi. Faitanaha lahu asyaitan, maka syaitan pun menyingkir darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, lalu syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan tersebut, fakaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Syaitan tersebut mengatakan, bagaimana engkau bisa menguasai seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini diantara cara, sekelumit cara untuk memberikan benteng perlindungan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak ketika keluar rumah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum memakan daging tupai yang diburu dengan senapan angin. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertanyaan tersebut maka ada dua rinciannya. Yang pertama adalah hukum memakan daging tupai. Kemudian yang kedua adalah berburu dengan senapan angin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rincian yang pertama yaitu hukum memakan daging tupai. Untuk memakan daging tupai, hukumnya para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat ulama mazhab Hanafi dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan haramnya daging tupai tersebut untuk dikonsumsi dengan alasan bahwasanya tupai tersebut menggigit dengan taringnya. Kemudian yang kedua alasannya karena tupai tersebut dikategorikan sama seperti tikus yang diharamkan untuk dikonsumsi karena termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat ulama madhab Maliki yang mengatakan bahwasanya makruh untuk mengkonsumsi daging tupai. Makruh, bila ditinggalkan maka berpahala, bila dikerjakan maka tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya halal daging tupai, tidak haram dan tidak pula makruh untuk mengkonsumsinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan halalnya daging tupai. Dengan dasar bahwasanya tidak ada satupun dalil yang mengharamkan dengan menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang daging tupai tersebut, haramnya mengkonsumsi daging tupai. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hukum asal dari segala sesuatu dalam urusan dunia adalah halal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja yang di permukaan bumi ini hukum asalnya adalah boleh dan halal bagi manusia. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di permukaan bumi ini semuanya. Demikian. Halal. Sehingga para ulama menyebutkan tentang satu kaidah, al-aslu fil asya'i al-hillu wal ibahatu hatta yarid dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dalam urusan apa saja terkait dengan dunia adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian. Dan tidak ada satupun dalil
baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang haramnya tupai atau dilarangnya tupai. Adapun klaim yang mengatakan bahwasanya tupai itu menggigit dengan taringnya, maka kita katakan tupai tidaklah memiliki taring. Yang ada adalah ya gigi seri yang besar di bagian depannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan pun tupai itu bertaring, namun dia tidaklah buas, itu tidaklah memangsa manusia. Yang diharamkan oleh Nabi SAW untuk mengkonsumsinya adalah hewan yang bertaring dari hewan-hewan buas yang memangsa manusia. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dhinabin minas sibai fa akluhu haramun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hewan yang bertaring dari as-siba, yaitu hewan buas yang memangsa manusia, maka mengkonsumsinya adalah haram. Demikian. Dan tupai bukanlah hewan buas. Kemudian demikian pula tidak benar klaim yang mengatakan bahwasanya tupai itu mirip tikus. Karena sesungguhnya ya tikus diharamkan karena dia dinyatakan memiliki sifat foisik, yaitu penjahat kecil. Yang kita dapatkan memang ini banyak merugikan manusia, di mana banyak pakaian-pakaian rusak dan bolong sebab keratan dari tikus ini. Demikian pula banyaknya terjadi ya kebakaran disebabkan arus pendek tatkala tikus ini mengerat kabel-kabel listrik. Begitu juga kita dapatkan di zaman dulu ya tikus ini menumpahkan bahan bakar dari lampu api, demikian ya, seperti itu, yaitu lampu yang memiliki bahan bakar ya pada wadah tertentu, demikian. Nah inilah mengapa tikus ini diperintahkan untuk dibunuh, karena dia foisik, kata Nabi SAW. Adapun kesamaan mengerat maka tidaklah menjadi alasan keharamannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian rincian yang kedua adalah hukum ya berburu dengan senapan angin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, berburu dengan senapan angin yang tentunya pelurunya ini sangatlah mematikan ya, karena begitu kuat ya, bisa menembus ya daging dan itu bisa membunuh sehingga mengeluarkan darah ya ketika menembus daging tersebut. Maka yang seperti ini, senapan ini dikategorikan sebagai ya dikategorikan sama seperti panah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hewan buruan. Maka Rasul mengatakan SAW, ya, idza ramaita sahmaka fadhkur ismallahi azza wa jalla. Fa in wajadtahu qad qutila fakul. Kata Nabi SAW, apabila engkau melemparkan panahmu, membidikkan panahmu, ya, maka ucapkanlah nama Allah, sebutlah nama Allah, ya, Bismillah. Maka apabila engkau dapati hewan tersebut telah terbunuh, maka makanlah, demikian kata Nabi SAW. Baik, ini dalil menunjukkan ya bolehnya untuk berburu dengan senapan angin, ya, untuk hewan-hewan yang sangat berpotensi ya mati karena peluru senapan angin ini, demikian ya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp
0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.